Ketemu lagi dengan saya, Bunda Eta di channel ini. Pada video ini, saya akan membahas masalah bau badan. Ya, seperti kita tahu, bau badan itu sangat mengganggu, baik bagi orang yang memiliki bau badan maupun orang-orang di sekitarnya, sehingga dapat merusak pergaulan kita. Ya, biasanya bau badan itu muncul pada saat kita berkeringat, walaupun sebenarnya bukan keringatlah penyebab bau badan, tetapi penyebab bau badan itu adalah bakteri yang ada di sekitar kulit kita. Di kulit kita ada dua kelenjar keringat, namanya kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kalau kelenjar ekrin biasanya terdapat hampir di seluruh bagian kulit yang terbuka. Biasanya keringat yang dikeluarkan berupa air dan garam. Sedangkan kelenjar apokrin itu biasanya terdapat pada bagian kulit yang tertutup dan ditumbuhi bulu seperti kepala, ketiak, dan selangkangan. Nah, karena area-area itulah yang biasanya lembab dan banyak bakteri yang senang tinggal di sana. Itulah sebabnya biasanya kalau kepala kita lembab, misalnya pakai kerudung seperti ini kan lembab. Nah, baunya jadi lebih asem, dan ketek kita juga begitu, sama di daerah selangkangan juga. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah bau badan. Hal yang pertama tentunya adalah mandi secara teratur 2 kali sehari. 2 kali sehari pun itu minimal, lebih dari 2 kali sehari itu lebih baik. Jadi misalnya kita setelah beraktivitas yang terlalu banyak, kita boleh mandi, tetapi juga kita lihat dulu situasinya. Kalau tengah hari bolong juga jangan dulu mandinya, mungkin ditunda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan sabun. Saya beberapa kali ketemu pasien yang mengeluh badannya bau, terus kemudian banyak ditumbuhi jamur. Setelah saya anamnesa, saya gali lebih dalam, ternyata saya tanya pakai sabun apa Bu, Pak mandinya. Mereka nggak pakai sabun. Tapi kebanyakan kalau yang seperti ini memang di daerah-daerah ya yang agak-agak terpencil, yang pengetahuan masyarakatnya masih kurang. Pas mereka datang itu aroma badannya sudah seperti apa gitu, habis itu keluhannya juga gatal-gatal. Nah, biasanya itu mereka pertama karena ke hutan atau ke sawah itu kan tentu bersentuhan dengan yang agak-agak kotor gitu. Kemudian mandinya juga jarang, sekali sehari aja mungkin. Tapi saya nggak mengeneralisir, tidak semua seperti itu, cuman ada beberapa yang pernah saya temui. Kemudian saya tanya sabunnya apa, nggak pakai sabun, ataupun pakai sabun, sabun itu sabun krim, sabun colek kalau kata orang ya. Nah, memakai sabun itu sehingga peruntukannya kan sudah beda, tentu itu juga menyebabkan masalah kulit, sehingga jamur, bakteri, dan sebangsanya itu senang bercokol di kulit kita. Dan kemudian yang ketiga adalah mengeringkan badan setelah mandi. Nah, terutama untuk daerah-daerah yang lembab itu perlu kita segera keringkan agar kelembapannya juga berkurang. Kalau dia selalu basah, tentu kelembapannya akan bertambah. Nah, yang kemudian adalah pakaian yang kita gunakan. Jadi kita harus menggunakan pakaian yang sesuai. Kalau bahan yang biasanya dari nilon itu dia tidak menyerap keringat, malah membuat keringat itu ngumpul gitu loh di daerah badan kita, sehingga menyebabkan semakin lembabnya daerah, terutama daerah-daerah yang mempunyai kelenjar apokrin tadi. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan setelah tadi mandi, kemudian menggunakan sabun, kemudian dikeringkan, kita menggunakan pakaian yang tepat, usahakan yang bahannya yang dari katun yang selalu menyerap keringat. Kemudian kita bisa menggunakan deodoran atau antiperspiran atau apapun yang bisa mencegah bau badan. Beberapa yang bisa saya contohkan adalah untuk bahan-bahan yang alami, misalnya adalah kapur sirih,
kemudian tawas, tetapi sebenarnya kalau tawas itu sudah ada yang bentuk khusus ya untuk menjaga bau badan atau deodoran. Kita bisa menggunakan mungkin saya sebut merek misalnya kayak Rexona gitu ya, itu sebenarnya terbuat dari tawas. Kemudian yang terakhir adalah makanan. Kita harus bukan mencegah, kita mengurangi makanan-makanan yang bisa menyebabkan bau badan. Contoh misalnya bawang merah, bawang bombay, jengkol, itu kan menyebabkan bau badan. Kalau jengkol memang kebanyakan dari mulut yang keluar, tetapi jangan salah, jengkol juga bisa menyebabkan bau badan, aroma tubuh kita menjadi berbeda kalau kebanyakan. Nah, jadi usahakan untuk makanan-makanan tersebut kita makan hanya secukupnya. Boleh dimakan tapi secukupnya, jangan berlebihan. Kemudian tadi sudah saya sebutkan antioksidan. Saya sebenarnya punya tips yang lebih gampang untuk menjaga bau badan, tetapi tetap mandi teratur, pakai sabun, kemudian dikeringkan, kemudian bahan pakaiannya yang sesuai, yang berbahan katun, yang menyerap keringat. Nah, saya punya, jadi kita nggak perlu beli mahal-mahal antioksidan. Saya pakai bedak bayi. Jadi bedak bayi ini itu menyerap keringat sehingga menyebabkan daerah tubuh kita itu tetap terjaga keringat. Seperti bayi juga kan seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan bedak bayi merek apa aja boleh. Ini hanya salah satu contoh, dan saya juga masih punya contoh yang lain. Jadi ini asem. Jadi kita tinggal taburkan ke daerah tubuh kita yang khususnya yang lembab, yang tadi ada bulu-bulunya gitu. Jadi daerah kalau kepala nggak perlu ya. Kalau kepala itu cukup kita keringkan saja. Kepalanya cukup habis mandi keramasnya teratur juga ya, jangan sampai seminggu sekali baru keramas gitu, karena itu kepala itu sangat asam, apalagi buat kita yang kerudungan ya. Usahakan kita menggunakan samponya yang sesuai untuk yang kerudungan kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki, apalagi kalau rambutnya tebal banget, gampang sekali asamnya ya. Coba aja deh, coba. Kalau topi gitu, biasanya cowok kan suka pakai topi. Kalau pakai topi itu ambil di topinya, aduh aromanya luar biasa kalau jarang dicuci. Nah itu karena daerah-daerah situ memang daerah-daerah yang lembab, kemudian kelenjar keringatnya juga berbeda yang lain. Jadi kelenjar kering ini mengeluarkan cairan seperti itu. Apalagi kalau kita sedang dalam keadaan stres itu, cairan itu lebih banyak lagi keluarnya. Dan itu yang menyebabkan bau badan. Bercampur dengan bakteri sehingga bakteri mengubahnya menjadi asam. Itu sebabnya keringat kita menjadi berbau. Jadi ibu-ibu, kalau untuk yang punya anak masih kecil itu biasakan selalu menggunakan bedak bayi, biar dia sampai besar dia selalu menggunakan bedak bayi ini. Tapi bukan merek ini ya, terserah mau merek apa, ini juga saja. Jadi boleh menggunakan merek apapun, apa yang kalian suka gitu. Nah, demikianlah pembahasan tentang masalah bau badan ini. Semoga kita semua terhindar dari bau badan sehingga kita selalu percaya diri ya. Padahal memang gini ya, sebenarnya orang yang punya bau badan itu kadang-kadang ada yang sadar kalau dia punya bau badan, ada juga yang enggak. Jadi usahakan kita sering-sering gitu loh ngendus badan sendiri, seperti apa sih, apakah kita bau atau enggak. Apalagi kalau kita lihat orang begini-begini depan kita gitu, nah kita sadar diri aja, oh, orang ini kenapa, apa badan gue bau, apa mulutku yang bau atau napasku yang bau gitu. Jadi harus introspeksi lah kalau kita melihat orang seperti itu. Jangan sampai kita nggak sadar. Karena apa? Kebanyakan orang yang sudah punya bau badan yang menahun, yang sudah kronis, yang sudah lama itu, dia udah nggak sadar kalau dia itu bau. Jadi santai-santai aja, nggak tahu kalau temennya, aduh
ini orang kok bau bener, jangan sampai deh kita penampilan keren, oke, aduh dandanan menor segala macam, pakaian branded, ternyata kita bau badan. Kenapa? Sebenarnya bau badan ini nggak menyerang orang-orang yang kaya, yang miskin saja, tapi orang-orang kaya juga saya pernah ketemu gitu, lagi meeting gitu kan, penampilannya keren, kece, pas lewat depan saya, aduh mana nyampur sama parfumnya, walaupun parfum dia pakai parfum mahal, tapi kalau nyampur sama aroma badan yang tetap aja kan, yang kita yang nyiumnya ini aduh mau nutup tangan, karena kita nggak enak gitu ya, takut orang tersinggung. Karena kebanyakan ada juga, kalau saya memang gitu, paling-paling ya sekedar gini atau apa, pura-pura apa, mengambil napas panjang, melengos gitu, padahal saya kebauan gitu. Jadi usahakan kita harus selalu mawas diri lah istilahnya. Kalau ya nggak perlu sih nunggu orang begini-begini dulu, ya kita mawas diri aja setiap kita ini untuk untuk mengecek apakah kita sering bau badan. Ya misalnya kita pulang kerja, pulang kantor, cobalah endus gitu loh badan kita, oh ada bau-baunya, berarti ada yang nggak beres dengan tubuh kita. Bisa jadi ya sebenarnya penyakit bisa juga ya menyebabkan bau badan. Nah kalau disebabkan oleh penyakit, tentu penyakitnya itu dulu yang kita obati, yang kita sembuhkan. Misalnya seperti orang yang mengalami diabetes, kalau dia lukanya itu biasanya berbau ya, atau misalnya gigi bolong gitu kan, itu kan termasuk bau badan juga, walaupun keluarnya dari mulut tetap aja dianggap bau badan. Nah itu, atau misalnya dia ketombean, nah berarti kan ketombenya dulu yang harus dibersihkan gitu. Jadi yang paling penting itu kita adalah mawas diri, kita nih bau nggak sih, ada sesuatu nggak sih yang salah dengan kita gitu. Dan tentu sekali lagi, karena bau badan itu penyebabnya adalah bakteri, mau di mulut, mau di mana, daerah manapun, itu biasanya karena bakteri. Nah kebersihanlah yang paling utama. Jadi yang paling mendasar itu adalah mandi secara teratur minimal 2 kali sehari, menggunakan sabun setelah mandi, badan dikeringkan, kemudian menggunakan pakaian yang sesuai, misalnya dari bahan katun, usahakan kita menghindari dari bahan nilon gitu, karena itu akan membuat tubuh kita bertambah lembab, keringatnya nggak terserap sama si kainnya. Dan yang terakhir tadi, usahakan kita menggunakan pelindung diri untuk mencegah bau badan, bisa menggunakan bedak bayi, deodoran, ataupun bahan-bahan yang ada di rumah kita seperti kapur sirih, tawas. Caranya sih gampang ya. Kalau kapur sirih itu kita beli kapur sirih misalnya sedikit gitu ya, kemudian kita kasih air, nah udah itu aja. Jadi kita usapkan ke daerah sini. Sama dengan tawas itu malah lebih mudah. Kalau sebagian orang mungkin ada yang digerus dulu, dibikin cairan, tapi kalau saya sebenarnya nggak perlu, malah jadi tawas yang belum bentuk butiran biji itu tinggal dibasahin sedikit, kemudian dioleskan gitu. Dan itu juga bagus untuk mencegah bulu ketiak kita menjadi lebat gitu, jadi mengurangi. Nah demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat, semoga kita semua terhindar dari bau badan, semoga kita semua bisa menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman, dan kebersihan itu juga menjauhkan kita dari segala macam penyakit, bukan hanya bau badan, semuanya. Jadi intinya adalah pola hidup yang baik dan sehat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.